Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan memberikan sebuah video tentang pembahasan ya, materi remedi yang nantinya akan kita lakukan sebentar lagi. Nah, eh, untuk remedi kali ini Bapak akan menjelaskan sebentar tentang kompetensi dasar dari materi yang akan yang akan diremedi hari ini ya. Jadi kalian nanti diminta untuk bisa menganalisis ya perubahan sosial ya, kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Nanti pasti soalnya juga akan berkaitan dengan sebuah perubahan sosial. Yang ketiga, Anda juga harus bisa menganalisis ketergantungan antar ruang ya, dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, harga dan pasar dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Jadi Anda harus bisa menganalisis ketergantungan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Baik, Eh, berikutnya, nanti untuk pembahasan kali ini saya pakai bacaan yang ada di sini. Nanti bacaan ini bisa Anda buka ya, kemudian Anda baca sebentar. Jangan langsung eh, apa mengerjakan soalnya ya. Nanti untuk pembahasan ini bacalah dulu supaya nanti kalian memahami konteks dari soalnya yang kita bahas hari ini dulu ya. Oke. Nah, untuk soal yang pertama dari bacaan ini nanti adakah perubahan sosial dalam artikel di atas? Nah, kemudian apa itu perubahannya yang disebutkan? Apa buktinya? Ya, bukti dari perubahan sosial di atas itu apa? Nanti dijelaskan terkait dengan apa sih perubahan sosial itu. Nanti juga kalian kaitkan dengan teorinya itu. Yang ketiga, siapa saja yang terkena dampak dari perubahan sosial dalam artikel di atas? Yang terkena dampaknya apa? Setelah terjadi perubahan tadi, itu perubahannya apa? Kemudian dampak dari perubahan itu kepada siapa saja? Itu nanti disebutkan. Terus bagaimana proses terdampaknya pihak di atas tadi? Nanti juga diminta untuk menjelaskan. Nah, kita langsung ke jawaban anak-anak ya. Dari soal ini, dari bacaan ini, inti dari ceritanya itu adalah tentang di Tuban ya, di daerah Tuban itu lembaga Pertamina, saya ganti dulu ya. Nah, badan usaha milik negara yang mengurusi tentang energi ya, minyak itu membeli lahan yang nantinya akan dibangun kilang minyak Grassroots Refinery. Nah, ini bacaan ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2026. Itu ceritanya di sini sampai ada penduduknya dari pembelian lahan itu dia jadi kaya, ya, jadi miliarder, kemudian dia beli mobil. Nah, itu. Nah, dari jawaban yang pertama, adakah perubahan sosial dari artikel di atas? Di dalam bacaan itu dijelaskan bahwa sebanyak 225 kepala keluarga di Desa Sumur Genang, Kecamatan Jenuh Tuban mendadak menjadi miliarder. Bayangkan ya, miliarder. Setelah menjual tanahnya kepada PT Pertamina. Nah, akhirnya banyak dari mereka itu menggunakan hasil penjualan lahan itu untuk membeli mobil. Ini perubahannya, nah, ya, perubahan. Jadi jawaban yang nomor satu. Nah, apakah ini bentuk dari perubahan sosial? Nah, kita jawab dan dijelaskan di nomor dua ini. Nah, ini penjelasannya dulu ya. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, ya, sikap, pola, perilaku dari individu atau antar kelompok. Nah, dalam cerita tadi ada perubahan status sosial, ya, status sosial pada masyarakat dari penduduk yang biasa saja, sebelumnya biasa saja menjadi miliarder. Nah, ini adalah bukti dari perubahan sosialnya ya. Jadi ada perubahan dari status dari yang biasa saja menjadi kaya, jadi miliarder. Juga ada perubahan perilaku, nah perilaku sosial. Dari sebelumnya kemana-mana tidak pakai mobil ya, mungkin pakai sepeda pancal ya, sepeda goes atau pakai sepeda motor. Sekarang sudah punya mobil. Nah, ada perubahan dalam perilaku. Tentu saja kalau misalnya dianalisis lebih jauh, ada perubahan dalam hal budaya konsumsinya ya, budaya konsumsinya. Dia membeli barang-barang yang eh, lebih mahal ya. Kalau dulu hanya kebutuhan pokok saja yang sifatnya primer, nah sekarang sudah mulai ke sekunder atau tersier yang mewah itu. Ada perubahan seperti itu. Kalau kita analisis lebih jauh, tentunya ya itu. Ini adalah buktinya.
Yang ketiga, pertanyaannya adalah siapa saja yang terkena dampaknya dari artikel tersebut. Nah, karena tadi dijelaskan bahwa ini ya, hasil penjualan perubahannya adalah membuat tanah itu membuat orang menjadi kaya. Saya beri ini perubahannya ya. Jadi perubahannya yang ini, jangan yang lain anak-anak. Perubahannya yang mana dijelaskan dulu. Menjadi kaya. Maka membawa dampak kepada, ya, jadi perubahannya ini bukan bukan apa namanya, bukan pembelian tanahnya ya, atau karena ada pembangunan kilang minyak tadi, tapi karena penjualan tanah itu membuat orang kaya, perubahannya kan membuat orang kaya. Itu dijelaskan dulu. Maka membawa dampak. Dampaknya dari sini apa? Pertama, kepada dampaknya itu kepada para pemilik pemilik ya namanya. Pemilik dealer mobil. Kemudian pedagang di lingkungan sekitar, pedagang apapun itu. Bank atau tempat penyimpanan uang, ini adalah pihak-pihak yang terkena dampaknya. Nah, kita lihat prosesnya sekarang ya. Yang keempat yang ditanyakan adalah bagaimana proses. Proses terjadi dengan banyaknya, ini sekali lagi ini adalah bentuk perubahannya. Dengan banyaknya penduduk yang menjadi miliarder, maka dealer mobil, ya, perubahannya ya, pemilik dealer mobil, kebanjiran pesanan mobil sehingga mendapatkan keuntungan besar dari hasil penjualannya. Kebanjiran pesanan mobil. Dampaknya di situ. Pada pedagang di lingkungan sekitar, ada penambahan jumlah pembelian barang pasti. Nah, pembelian barang pasti, gitu maksudnya. Baik barang-barang kebutuhan sehari-hari maupun sekunder, bahkan pada kebutuhan tersier. Nah, dari situ pedagang juga bertambah. Untuk bank, bertambahnya jumlah simpanan kepada mereka hingga miliaran. Itu besar sekali miliaran. Nah, dengan bertambahnya simpanan, maka bank ini punya kemampuan untuk memberikan pinjaman kepada peminjam atau debitur, orang yang ingin pinjam. Sehingga keuntungan bank nanti juga akan bertambah. Nah, inilah prosesnya, anak ya. Jadi prosesnya seperti itu. Ini dijelaskan dengan baik, ya, supaya nanti paham bagaimana proses sampai itu kok bisa memberikan dampak ke mereka. Jadi seperti itu. Baik, saya kira itu pembahasannya kurang lebih seperti itu anak-anak ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya silahkan Anda bisa bertanya dalam kolom komen di Classroom ya. Nanti akan Bapak lihat dan berusaha untuk menjawabnya. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih. Tetap bersemangat belajarnya ya. Tuhan memberkati. Amin.